Hai Sobat Pet. Hai. Ya, sekarang gini, kita nih di bulan September. Nah, kebetulan tanggal 28 September ini kita ada World Rabies Day namanya. Hari Rabies Sedunia ya. Hari Rabies Sedunia. Nah, kebetulan kita sekarang di sini mau ngomongin juga nih tentang rabies. Teman-teman Sobat Pet semuanya udah pada tahu belum sih rabies itu seperti apa? Kemudian separah apa sih case yang bisa terjadi kalau hewan kesayangan kita itu terjangkit rabies? Nah, Dok, sebenarnya rabies itu apa sih? Rabies adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Namanya rabies. Virus ini sangat menular atau bersifat zoonotik. Zoonotik itu kalau diistilahkan adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Jadi rabies ini memang penularannya sangat mengkhawatirkan ya. Terutama penularannya udah pasti dari hewan ke manusia. Sebenarnya kan gini, identiknya kalau rabies digigit anjing gitu. Nah, emangnya cuma anjing doang gitu, Dok? Enggak kan? Kalau di dunia, laporannya sih kejadian dari hewan-hewan pembawa rabies. Ada istilah nih, HPR. HPR adalah hewan pembawa rabies. Jadi nggak semua hewan bisa membawa rabies. Yang bisa membawa rabies hewan-hewan biasanya sih anjing, kucing, monyet. Jadi tidak semua hewan memang menjadi perantara pembawa rabies. Kalau hewan itu kena rabies terus tiba-tiba menular ke manusia, kayak misalnya sapi atau kelinci, enggak juga sih. Di belahan dunia yang paling banyak menyebabkan terjadinya gigitan biasanya hewannya adalah hewan anjing. Oh gitu. Jadi kenapa akhirnya masyarakat awam itu taunya kalau digigit anjing hati-hati lo rabies gitu ya, Dok? Yes, betul. Emangnya gini, kalau udah orang dinyatakan terinfeksi lah kita bilangnya terinfeksi rabies, bisa separah apa sih, Dok? Oke, baik sih untuk anjingnya atau hewannya dan juga manusianya. Jadi agak galak. Yang pertama, yang kedua mengeluarkan liur yang berlebihan. Yang ketiga, mereka biasanya mulai takut pada cahaya. Sensitivitas terhadap cahayanya jadi meningkat, makanya dia lebih banyak di kolong atau di daerah yang gelap. Dan mereka takut minum karena ketika minum rasa kebakar di tenggorokan terjadi. Kalau di orang, gejalanya sih sakit kepala, lemes, dan beberapa gejala-gejala tambahan. Kalau udah parah juga memang gejala-gejala syaraf. Biasanya yang terjadi adalah kayak gini. Misalnya ada kasus orang tergigit HPR, hewan pembawa rabies, misalnya adalah anjing. Yang dilakukan pertama kali adalah anjing itu biasanya dikarantina dan diisolasi. Dilakukan karantina oleh departemen yang bersangkutan. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya penanganannya adalah apabila ada terjadinya gigitan, dilakukan pembersihan luka untuk orang yang digigit, dilanjutkan ke rumah sakit, dan rumah sakit biasanya akan memberikan antiserum rabies. Biasanya gejala muncul sekitar 4-12 minggu setelah gigitan, tergantung biasanya sih lokasi gigitan, karena si virus ini hidupnya di syaraf. Dia semakin lama semakin ke saraf pusat. Walhasil apa yang terjadi? Ya nanti otaknya jadi bermasalah, makanya syaraf terjadi gangguan syaraf. Apabila sudah terdiagnosa pada hewan, sudah pasti biasanya adalah hewan itu mati. Yes. Di manusia gimana, Dok? Kalau memang terdiagnosa tidak ada yang bisa selamat dari rabies ini. Jadi itulah kenapa rabies ini adalah penyakit yang cukup dikhawatirkan. Hampir di 150 negaraan deh, kayaknya hampir seluruh dunia. Gigitan HPR atau hewan pembawa rabies belum tentu dia rabies. Misalnya saya digigit anjing terus tiba-tiba saya rabies. Enggak selalu. Kan gigitan hewan itu juga belum tentu mengandung rabies. Tapi dengan kondisi-kondisi tadi, gejala klinis dan sebagainya, mungkin iya. Begitulah. Wah, berarti bisa separah itu ya, Dok ya? Yes, jadi baik untuk si hewannya maupun untuk manusianya. si korban, maksudnya yang terinfeksi rabies itu tadi ya. Makanya pemerintah mencanangkan bebas rabies, dan biasanya pemerintah melakukan tindakan preventif. Beberapa kota-kota yang jumlah anjing liarnya banyak, mereka sangat concern sekali, seperti di Kalimantan. Saudara-saudara kita mungkin yang di daerah Sumatera banyak. Di Bali mungkin juga ya. Betul. Populasi HPR-nya tinggi ya, terutama anjing itu yang yang dikhawatirkan. Nah, jadi kenapa sampai diadain yang namanya World Rabies Day? Karena memang ternyata sepenting itu ya, Dok ya. Yes, penting untuk banget. vaksinasi rabies terhadap HPR tadi ya. Betul, karena sangat mempengaruhi kesejahteraan manusia pastinya gitu.
Nah, untuk memperingati World Rabies Day 2020, IRUKA mempunyai program nih dok, namanya untuk suntik rabies gratis. Oh, gratis. Iya. Hewannya ya, bukan manusianya hewannya, ya. hewannya. Oke. Nah, itu akan diadakan pada tanggal 2 Oktober 2020 dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Oke. Tentunya kalau misalkan sobat pet sekalian mau daftar atau ikut dalam program ini harus menghubungi kita. Oh, buru-buru nih. Iya, Oke. jadi by DM. Karena ada kuotanya ya? Kita ada kuotanya, jadi kuotanya itu yaitu sebanyak 10 orang, itu gratis. Oke. Nah, nanti 10 orang itu kita ambil dari siapa sobat pet sekalian yang duluan mendaftar kita via DM Instagram di sini, atau juga WhatsApp langsung ke admin IRUKA di sini. Oke. Syaratnya harus ada dulu. Hewannya harus sehat ya, makannya bagus, pupnya oke, nggak ada mencret, nggak ada bersin. Aktivitasnya juga bagus. Kalau bisa dikasih obat cacing dan obat kutu dulu sebelum divaksin. Jadi nanti ketika ke dokter kondisinya oke baru bisa divaksin, karena syarat vaksin harus sehat. Lahir dan batin. Oke, jangan lupa ya sobat pet, nanti kita tunggu DM-nya ke kita. Kayaknya segitu dulu deh, kayak kita juga mau nyampe nih. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum.